Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Oke, ada yang tahu sekarang hari apa? Hari Sabtu bulan Oktober 2022. Oke. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sekali lagi, lebih semangat, lebih kompak. Apa kabar hari ini? Oke. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran seperti biasa untuk menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan berdoa. Oke, hari ini dipimpin berdoanya sama Faisal. Oke, silakan Isa. Yang keras ya suaranya ya. Duduk, siap. Siap. Belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain dari berdoa, kita juga harus bersyukur kepada Allah ya. Karena kita pagi ini walaupun di luar hujan lebat, kalian pagi-pagi datang ke sekolah dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sehat walafiat. Oke, nah selain dari meningkatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi dengan berdoa, kita juga harus meningkatkan jiwa nasionalisme kita, jiwa patriotisme kita, jiwa cinta kita kepada tanah air. Ya, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Oke, semuanya berdiri. Nah, ketika nyanyi semuanya dikeluarkan ya suaranya ya. Suaranya dikeluarkan, kemudian sikapnya seperti apa ketika sedang menyanyi lagu nasional. Oke, kita mulai ya. Yuk, kapan sudah siap? Sudah, bagus. Yuk, semuanya bernyanyi ya. Pancasila,
hadir ya, yang keras suaranya. Agung Gumelar. Hadir. Bagus. Ahmad Faisal. Hadir. Arya Kafka Fatir Kausar. Hadir. Bagus. Eva Dimas Ayu. Hadir. Pintar. Evan Sutiawan. Sakit. Oke. Irsan Alfawiji. Hadir. Bagus Irsan. Kelsey Olivia. Hadir. Lela Soleha. Hadir. Neng Intan Nuraini. Hadir. Neng Rismayanti. Hadir. Neng Wulan Fitriani. Hadir. Oke, bagus. Nur Santeka Dewi. Hadir. Imelda. Hadir. Coba siapa yang belum Bapak sebut? Sudah semua? Sudah. Tadi Evan katanya sakit. Nah, biasakan kalau misalkan sakit kalian beritahu Bapak ya. Boleh dengan mengirimkan surat ataupun melalui chat WA atau melalui telepon. Tapi kalau misalkan menggunakan chat WA atau telepon harus orang tuanya. Ya, harus orang tua kalian yang memberitahu ke Bapak. Tapi mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sudah semangat? Sudah siap belajar? Oke, biar tambah semangat, Bapak memiliki bintang. Ya, bintang ini akan Bapak berikan kepada siswa yang berani bertanya, berani menjawab pertanyaan, berani memberi tanggapan, berani mengemukakan pendapat. Ya, kalau misalkan ada seseorang atau siswa yang sudah bagus yang mendapatkan bintang banyak, akan tetapi dia keluar masuk kelas terus, atau misalkan banyak izin, atau misalkan mengganggu teman yang sedang belajar, Bapak ambil lagi bintangnya. Ya, nanti kalian ketika mau pulang, ya, tempelkan bintangnya di papan keaktifan. Di sini ada siapa ini? Foto siapa? Agung. Kemudian Faisal, Arya, Eva, Evan, Irsan, Kelsey, Laila. Ini Intan. Selanjutnya Risma, Wulan, Santi dan Imelda. Ya, nanti bintangnya kalian tempelkan di sini. Nah, yang paling banyak mendapatkan bintang, Bapak akan berikan mahkota keaktifan. Ya, nanti ketika yang paling sering mendapatkan mahkota keaktifan, Bapak akan memberikan hadiah kepada kalian. Mau? Kalau mau, berarti kalian harus aktif belajarnya. Ya, belajarnya harus aktif. Harus berani menjawab, bertanya, mengungkapkan pendapat, atau memberi tanggapan. Nah, masih ingat tepuk semangat? Masih. Yang keras ya, tepuk semangat. Lebih keras lagi, tepuk semangat.
Bintang bagi yang aktif. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan globalisasi? Yuk, silakan Ella. Proses interaksi antar negara di dunia. Proses interaksi antar negara di dunia. Pandu positif untuk Ella. Oke, Ella. Bapak kasih bintang. Terima kasih Pak Sen. Sama-sama Ella. Iya, betul ya. Tadi apa? Globalisasi itu apa? Proses interaksi antar antar negara di dunia. Oke, contoh dari globalisasi. Silakan, coba bisa. laptop, Penggunaan laptop, apa lagi? handphone, Penggunaan handphone. Benarkah penggunaan laptop dan handphone itu contoh dari dampak globalisasi? benar, Benar, ya. Nanti kita hubungkan dengan kegiatan kita pembelajaran selanjutnya, ya. Bapak menggunakan laptop. Asalnya laptop dari mana? Dari dalam negeri atau di luar negeri? Luar negeri. Berarti ada interaksi. Oke, kita dalami nanti, ya. Nah, selanjutnya. Nah, hari ini kalian akan belajar tema berapa? 4 subtema 1 pembelajaran 1. Sebelumnya coba kalian keluarkan alat tulisnya. Ayo, keluarkan alat tulisnya. Sudah? Pulpen, pensil, buku temanya, buku tulisnya. Coba ada yang ketinggalan pensil tidak? Tidak, semuanya ada ya. Buku temanya ada semua? Ada. Buku tema siswa ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Yang kedua belajar tentang teks eksplanasi. Selanjutnya listrik ya. Nah, kegiatannya apa saja Pak? Kegiatan kita pada pagi hari ini Bapak akan menayangkan tayangan presentasi PowerPoint. Kalian harus menganalisis, mengidentifikasi apa yang ada di dalam PowerPoint yang Bapak sajikan. Kemudian Bapak juga akan menayangkan video pembelajaran. Sama, kalian nanti melalui diskusi kalian harus mengidentifikasi atau menganalisis apa saja yang ada di dalam video pembelajaran. Nah, diskusi kelompok sudah pasti ya. Dan nanti pada akhirnya kalian akan melakukan presentasi setiap kelompok di depan kelas. Siap? Siap. Siap dong anak Bapak ya. Masa nggak siap? Nah, coba sebelumnya. Ini ada 2 buah poster. Ada 2 buah informasi. Informasi pertama, informasi kedua. Ya, coba dibaca dulu deh, dibaca dulu. Coba diidentifikasi apa itu? Apa? Coba. Yang pertama, poster pertama siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Silakan, Eva. Tarif listrik negara ASEAN. Apa katanya? Tarif listrik negara ASEAN. Iya, betul. Pandu positif untuk Eva. Bagus. Isal tadi kesini belum? Belum ya. Nih, buat Isal juga. Isal, Bapak tadi lupa ya. Sama-sama Isal. Ini buat Eva. Kalau Bapak lupa kasih tahu ya. Sama-sama Eva. Ya, tadi kata Eva ini ada tarif listrik di 6 negara ASEAN. Coba, apakah tarif listrik di negara ASEAN itu sama? Enggak. Coba sebelumnya, ada yang masih ingat negara-negara di ASEAN? Coba yang lain ada. Coba ingat. Negara di ASEAN ada berapa? Coba sebutkan. Filipina. Yang keras, Filipina. Selanjutnya, Vietnam, Singapura, Thailand, Laos, Brunei Darussalam. Negara ASEAN. Yang lainnya bantu? Timur Leste. Timur Leste, Kamboja, Indonesia, Malaysia. Pandu positif untuk Intan. Terima kasih Pak Sin. Sama-sama Intan. Ya betul ya. Ini ada 10 negara. Dan setiap negaranya itu memiliki tarif listrik yang berbeda. Malaysia tarif listriknya berapa per kWh-nya? 1.200.
berarti mana yang paling mahal? Singapura. Nah, sekarang coba di poster yang satu lagi. Informasinya tentang apa? Satu orang. Golongan listrik not subsidi. Oh, nggak apa-apa. Silakan Ella. Naik. Ulangi. Golongan listrik not subsidi terancam naik. Oke. Kasih pandu positif untuk Ella. Oke. Sama-sama Ella. Nah, ini masalahnya adalah di Indonesia listrik non subsidi akan terjadi kenaikan. Ya, kira-kira yang menyebabkan kenaikan tarif listrik itu apa? Coba kenapa? Adanya pemborosan listrik salah satunya. Ya, apa yang harus kita lakukan? Oke, cukup. Nanti kita pelajari selanjutnya. Siap? Oke. Nah, sekarang coba apakah kalian sudah berkelompok? Oke, kelompok satu mana? Oke, kelompok satu Bapak kasih nama kelompok hijau. Ya. Oke, ini simpan di depan ya, di sini ya. Kemudian kelompok dua. Oke, Bapak kasih nama kelompok biru. Yang ketiga kelompok merah. Bilang apa? Terima kasih Pak Sen. Sama-sama anak-anak Bapak. Nah, sekarang kalian sudah punya nama kelompok. Nah, sekarang ketuanya kelompok satu siapa? Ella. Kemudian kelompok dua, kelompok biru, Isa. Kelompok tiga, kartu merah, Intan. Oke, bagus. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Nah, selain juga LKPD, Bapak akan membagikan bahan ajar untuk hari ini, ya. Yang ini warna apa? Warna biru. Ini warna Merah. Nah, yang biru ini LKPD, yang ini bahan ajar. Bapak akan kasih kalian setiap kelompok satu set, ya. Ini untuk kelompok hijau. Bilang apa? Terima kasih Pak Sen. Iya, sama-sama kelompok hijau. Ini untuk kelompok biru. Nih, Kasih Pak Sen. sama-sama kelompok biru. Ini kelompok merah. Pak Sen. Sama-sama, ya. Biasakan ya, kalimat terima kasih itu harus dibiasakan. Nah, oke. Sebelum kesana kalian boleh sambil melihat tayangan Bapak, kalian juga boleh sambil membaca bahan ajar, ya. Coba. Yang pertama kita akan mempelajari tentang peran Indonesia di ASEAN. Tadi di ASEAN itu negaranya ada berapa? 10. Berapa semuanya? Nah, yang pertama Singapura. Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, Myanmar, Timor. Oke, bagus, berarti masih tahu. Nah, apakah Indonesia memiliki peran di ASEAN? Punya nggak? Punya, bagus. Nah, coba siapa yang mau membacakannya? Yang lain ah? Yang lain coba. Silakan Irsa, baca Sa. ASEAN merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk untuk mempercepat Pertumbuhan. pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya bagi negara-negara anggotanya. Oke, kasih pandu positif untuk Irsan. Irsan. Sama-sama Irsan. Ya, ASEAN merupakan organisasi regional yang ada di mana Asia Tenggara yang dibentuknya untuk apa? Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan yang lainnya. Ya, kayak anggota-anggotanya kalian sudah tahu. Nah, sekarang Indonesia ada berapa perannya di sini? 1, 2. Peran pertama Indonesia untuk ASEAN. Yang pertama, siapa yang mau? Silakan Isa. Sebagai pendukung adanya masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Iya. Karena Indonesia dalam membantu MEA antara lain mempromosikan ASEAN untuk
pariwisata. Selanjutnya, Indonesia menjadi tempat pembuatan pupuk se-ASEAN. Ya. Tepatnya di Aceh yang akan digunakan negara-negara ASEAN. Indonesia pun otomatis mendapatkan keuntungan dan juga bisa mengurangi pengangguran di Indonesia. Berperan dalam lumbung padi ASEAN. oke, bagus ya. Tepuk, kasih pandu positif untuk Isal. Oke, bagus Isal. Tadi katanya ASEAN itu, Indonesia itu memiliki dua peran. Yang pertama apa? Pendukung adanya MEA. MEA itu apa? Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ya, tadi MEA itu untuk apa fungsinya? Untuk mempromosikan perdagangan, investasi dan juga pariwisata. Nah, yang kedua, Indonesia menjadi Tempat pembuatan pupuk ASEAN. tempat pembuatan pupuk se-ASEAN. Oke. Selain itu juga, di mana tempatnya pembuatan pupuk? Di Aceh. Di Aceh. Ya, Aceh menjadi tempat pembuatan pupuk, tempat produksi pupuk di ASEAN. Oke. Selain itu, apa yang kedua? Berperan dalam lumbung padi ASEAN. Ya, Indonesia berperan sebagai lumbung padi di ASEAN. Ya, Indonesia itu coba lihat di sekitar kita, banyak sawah. Banyak sawah itu menghasilkan Padi. Indonesia itu negara yang luas dan sebagian besar negara agraris. Berarti kebanyakannya pertanian. Salah satunya apa? Lumbung padi. Apa? Tempat apa? Tempat tumbuhnya padi. Indonesia itu paling besar. Ya, makanya Indonesia sering disebut dengan lumbung padinya ASEAN. Mengerti? Oke, bagus. Nah, sekarang lanjutkan ekspor dan impor. Sebelum kesini, siapa yang sudah tahu tentang ekspor dan impor? Tunggu. Ekspor apa? Mengeluarkan. Belum dapat tunjuk. Siapa yang mau ekspor? Intan. Mengeluarkan Bagus, Ustaz. barang dari negara tertentu. Ekspor itu mengeluarkan Barang. barang atau produk dari negara tertentu. Oke. Mana tuh pandu positif untuk Intan? Sama-sama Intan. Oke. Sekarang apa yang dimaksud dengan impor? Eva. Menerima barang dari negara tertentu. Iya. Ekspor itu kebalikannya dari impor, itu kebalikannya dari ekspor. Kalau ekspor mengeluarkan berarti mengirim, kalau impor menerima atau mendatangkan barang dari luar negeri. Oke, coba siapa yang Eva udah kasih bintang belum? Belum. Nih, pandu positif untuk Eva. Sama-sama Eva. Bagus ya. Nah, sekarang siapa yang mau membaca ekspor dan impor? Yang lain? Silakan Santi. Yuk. Ekspor dan impor memberikan banyak manfaat untuk suatu negara, di antaranya adalah meningkatkan pendapat negara, memberikan penghasilan bagi para pelakunya, tercukupi ketuhanan akan suatu barang di negara yang bersangkutan, Mengaktifkan. mengaktifkan perputaran nilai uang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, bagus. Pandu positif untuk Santi. Nih, bintang untuk Santi. Sama-sama Santi. Nanti suaranya Santi lebih keras ya. Kalau membaca biasakan suaranya keras. Kalau menjawab suaranya lebih keras ya, biar terdengar sama temannya. Mengerti? Mengerti dong. Kalian kan sudah kelas 6 ya. Ya, ekspor itu apa? Ekspor impor apa manfaatnya? Meningkatkan pendapatan suatu negara. Terus memberikan penghasilan bagi pelaku ekspor dan impor.
melakukan ekspor dan impor. Ekspor tadi apa? Ekspor mengeluarkan barang. Kalau impor menerima barang. Nah, kalau misalkan Indonesia, apa yang diterima oleh Indonesia atau didatangkan oleh Indonesia dari negara lain? Mesin. Satu arah. Bisa. Mesin, peralatan, bahan kimia dan bahan bakar. Bagus. Pandu positif untuk Isal. Oke, bagus Isal. Sama-sama Isal. Sekarang apa yang diekspor oleh Indonesia? Silakan Eva. Karet, kopi, tembakau, udang, lada putih, dan kayu lapis, dan masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi. Oke, pandu positif untuk Eva. Sama-sama Eva. Bapak senang kalau aktif-aktif siswanya. Ya, nggak apa-apa. Bapak nggak bisa bintang, nggak apa-apa. Asal kalian aktif. Berani bertanya, berani dijawab. Oke, sekarang Indonesia tadi mengimpor juga, mengekspor juga. Selain Indonesia ada negara Malaysia. Malaysia, apa yang diimpornya? Silakan Tirsa. Elektronik, emas, aksesoris, Semikonduktor. kayu serta mesin dan peralatan. Bagus, pandu positif untuk Irsan. Nih, Irsan. Sama-sama. Bapak sebelah sini deh. Oke. Sekarang, apa yang diekspor dari negara Malaysia? Oke, Kelsey. Karet, kelapa sawit, minyak bumi, dan tekstil. Bagus. Pandu positif untuk Kelsey. Sama-sama Kelsey. Nah, sekarang sudah berapa negara? 2. Ada berapa negara? 10. Masih banyak negara. Singapura apa yang diekspor? Coba ulang. Elektronik dan telekomunikasi, obat, bahan kimia dan produk penggilingan minyak. Bagus. Bagus ya sekarang. Udah jadi pemberani. Terima kasih Ulan. Sama-sama Ulan. Pandu positif untuk Ulan. Oke, sekarang apa yang diimpor dari Singapura? Silakan Arya. Mesin, peralatan, bahan bakar, bahan kimia, makanan dan barang jadi. Iya, bagus, pintar. Pandu positif untuk Arya. Hebat. Hampir semuanya kebagian bintang ya. Keren. Siapa yang belum? Ayo dong aktif dong. Ayo dong berani dong. Ya. Sekarang Thailand. Apa yang diekspor dari Thailand? Siapa yang belum? Oke, bilang Intan coba. Beras, jagung, Beras, jagung, karet, kebun, timah, tembaga, biji besi, cengkeh, minyak dan gas bumi serta timah. Oke, bagus. Pandu positif untuk Intan. Sama-sama Intan. Selanjutnya, apa yang diimpor dari Thailand? Sekarang kamu yang ngomong. Silakan. mesin dan komponen bahan kimia serta besi dan baja. Oke, pandu positif untuk Kava. Bagus. Bilang apa? Sama-sama. Jangan gugup ya. Jangan gugup. Oke, sekarang baru berapa negara? 4. Masih banyak ya, masih 6 lagi. Filipina. Apa yang diekspor dan diimpor dari Filipina? Silakan, Eva. Ekspor dan impor nih. Padi, jagung, abaca, tembaga, emas, perak dan biji besi. Produk elektronik. Itu yang diekspor ya, yang diimpornya? Produk elektronik, alat transportasi, mesin dan alat industri, besi baja serta alat telekomunikasi dan listrik. Oke, pandu positif untuk Eva. Kalian dari tadi mencatat kan ya? Mencatat ya? Iya, dari tadi yang penting ditulis. Bagus kalau ditulis ya.
Oke, selanjutnya Brunei Darussalam, apa yang diimpor? Silakan Melda. Sebagai bahan pangan, Mana? Tembakau, bahan pangan. serta mesin dan peralatan. Oke, pandu positif untuk Melda. Nih, dapat sama-sama Melda. Yang lainnya, siapa yang belum dapat? Risma belum? Kafa sudah belum? Oh, sudah. Oke. Masih mau? Masih. Apa yang diekspor Brunei? Silakan. Isa. Banyak, pada aktif, bagus. Minyak dan gas bumi, kayu serta kelapa sawit. Oke, bagus. Mau bintang? Mau dong. Mau dong. Makasih Pak Sen. Sama-sama Isa. Kira-kira siapa yang akan mendapatkan mahkota keaktifan hari ini ya? Nah, udah berapa negara? 6, 8. Nah, sekarang Vietnam. Siapa yang mau menyebutkan negara yang mengekspor apa yang diimpor dan diekspor oleh Vietnam? Bapak belum lihat. Negara yang diimpor oleh Vietnam adalah, silakan Arya. Yo, yang diimpor Mesin, Mesin. peralatan, minyak. bahan bakar minyak, produk baja, atau elektronik dan mobil. Iya. Sekaligus deh yang ekspornya Beras, kedelai, teh, gula, batu bara. karet, perikanan, dan minyak mentah. Pandu positif untuk Arya. Makasih Pak Sen. Sama-sama Arya. Apa yang diimpor dari Laos? Silakan. Materi konstruksi, mesin, bahan bakar, makanan, kendaraan dan suku cadang, perlengkapan produksi dan barang konsumsi. Oke, ekspornya Arya. Pertanian, emas, tembaga dan hasil tambang, kayu dan produk kayu serta pakaian. Bagus. Pandu positif untuk Ella. Makasih Pak Sen. Sama-sama Ella. Risma belum nih. Risma belum ya. Mau? Mau Risma? Oke. Myanmar. Yang diimpor dari Myanmar. Coba Risma kasih tahu sama Eva. Yang keras? Pupuk, semen, Mesin dan peralatan, serta bagus Risma. Berarti kalian kerjasamanya baik. Pandu positif untuk Risma. Makasih Pak Sen. Sama-sama Risma. Terakhir, terakhir bukan. Yang diekspor dari Myanmar. Silakan Irsan. Beras, tembaga, emas, Timah, seng, perak, baru, permata, batu permata, nikel, nggak salah. beras dan karet. Pandu positif untuk Irsan. Sama-sama Irsan. Capek? Capek. Tepuk semangat. Tidak harus semangat lagi dong. Satu lagi ya, Kamboja. Apa yang diimpor dari Kamboja? Ya Sam. Tembakau, tekstil, garam, dan kertas, farmasi, produk makanan dan minuman serta bahan bangunan. Bagus. Tepuk semangat. Pandu positif untuk Isa. Oke. Wah, keren. Sama-sama Isa. Keren ya. Semakin siang semangatnya semakin semangat, semakin keluar semangatnya. Terakhir, apa yang diekspor? Eva. Karet, beras, kayu, minyak dan gas bumi serta batu permata. Bagus. Pandu positif untuk Eva. Nah, sudah selesai. Ya, tadi negaranya apa saja?
juga mengekspor. Ya, apakah Indonesia berperan dalam ekspor impor? Berperan. Eva, apa yang dibicarakan Eva? Apa yang dibicarakan Eva? Nah, kalau Bapak sedang menerangkan, dilarang untuk mengobrol. Ya, siap? Siap. Kalian kan anak-anak hebat. Ya, sekarang ada sebuah teks eksplanasi. Oh, boleh dibuka bukunya. Coba bahan ajarnya boleh dibuka. Dibuka lagi, coba. Bahan ajarnya. Ada? Ada di bahan ajar? Oke. Bagus, ada ya? Kalau begini ada? Teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Ya udah deh, kamu sama apa? Teks yang isinya berupa penjelasan. Ya, berupa penjelasan, misalkan menjelaskan suatu kegiatan tertentu, sesuatu ilmu tertentu. Ya, itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi ada yang dimaksud dengan topik masalah atau masalah utama. Kemudian ada apa lagi? Deret penjelas. Untuk apa itu deret penjelas? Untuk menjelaskan lebih detail lagi apa yang menjadi topik utama. Ada topik utama, ya. Kemudian ada deret penjelas. Mengerti? Nah, sekarang di sini ada teks eksplanasi. Nah, kalian coba baca bersama-sama ya teks eksplanasi. Di dalam KKPD ada? Ada. Buku tema juga ada ya. Nah, kalian baca. Silakan dibaca. Satu orang siapa yang mau membaca di depan? Ke depan. Intan deh baca ke depannya, lainnya sambil baca di KKPD. Silakan. Ya, boleh di situ, boleh di depan. Di situ aja. Yo, silakan. Yang keras. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tempatnya pada tanggal 2022 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah, Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Ini sambil dibaca. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Berbagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Sauma Kujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Dai Murjo. Tampak semua undangan berbagai mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia. Kata Dai Murjo yang komandan. Sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Oke, sudah? Sudah. Terima kasih Intan. Mau bintang? Mau. Nih, pada mau cari foto Intan. Nah, sekarang siapa satu orang lagi yang mau baca? Eva deh, Eva. Coba dibaca. Boleh di depan, boleh dari buku atau dari bahan aja. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tempatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah, Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar
Hillary Clinton. Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa. meninjau dan tamu dari berbagai negara lain. Oke, lanjutkan paragraf kedua. Coba ya pesan paragraf kedua. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti Ini untuk apa? tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Yang lainnya sambil baca. berbagai acara puncak adalah penampilan angklung interaksi oleh saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai negara nada kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Oke, bagus. Terima kasih, San. Siapa lagi? Oh, pakai dulu deh. Yuk, Arya. Sama-sama, Ihsan. Paragraf ketiga. Sangat berbahagia mereka dihadiahi angklung yang baru. Saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. Is for you, I Kesopan from Indonesia. Ada yang diberikan komandan. Ya, lanjut Kak. Satu lagi. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Oke, terima kasih Alia. Apa sih isinya barusan? Tentang apa? Tentang sama-sama Alia. Siapa? Menlu Menteri Luar Negeri Hillary Clinton mempromosikan angklung ke dunia. Ya. Oke. Nah, sekarang untuk kalian biar lebih paham, coba kerjakan LKPD bagian 1 dan 2. Sebelumnya identitasnya sudah diisi? Belum. Yo, coba yang belum diisi dulu ya. Kami dari kelompok apa? Tulis kelompoknya siapa saja, anggota kelompoknya. Kemudian langsung ke kegiatan selanjutnya. Bapak kasih waktu 15 menit buat mengisi. Ini kerja sama ya. Geser. Nah, itu bareng-bareng mengerjakannya. So, bareng-bareng mengerjakannya. Kegiatan 1. Yuk, instruksinya apa? Tadi kalian sudah menganalisis PowerPoint Bapak? Sudah ya? Nah, sekarang kalian mengaitkan contoh produk yang berasal dari negara Indonesia dan ASEAN. So, boleh dicari bahan ajar juga, ya. So, kalau misalkan ada yang kesulitan, kalian boleh bertanya kepada Bapak. Mengacungkan tangan dulu. Di sini ada. Nah, di sini ada ya. Nah, di sini Pak ada nih. Tadi kan kalian sudah menganalisis. So, ini Indonesia. Nah, so silakan. So, kerjasama. Coba lihat apa? Mesin itu pengekspor atau penekspor? Ya, bagus. Selanjutnya. Kelompok biru sudah mengerti cara mengisinya? Sudah. Tunggu dulu sebentar.
Yang sudah boleh, yang sudah kegiatan pertama boleh lanjut ke kegiatan kedua ya. Oh, masih ingat kan? Tadi yang hilangin printer, kalau misalkan lupa ada teksnya di atas. Kegiatan 2 disuruhnya apa? Mencermati ya, mencermati teks di atas. Kemudian kalian menuliskan apa saja informasi penting dan membuat kesimpulan. Pisau. Mana? Mana? Sudah? So. Kerjasama. Kafa dibantu Kafa intannya. So, sama satu orang dibacakan. Oh. Oh. Ya. Bantu nih udah temannya bantu. Oh. Oh, kalau ada yang belum mengerti boleh bertanya kepada Bapak. Bapak Merah mengerti cara mengisinya? Bagus. Bapak Merah mengerti? Siap, hebat. Bisa? Bisa dong, bahasa. Ya, kan tadi memperhatikan. Kalau ini bisa? Oke, yang teliti ya, mengerjakannya yang teliti. Kelompok hijau sudah sampai nomor berapa? Nomor 3, kegiatan 2 ya. Udah kelompok ini, kelompok biru? Cok. Kalau sudah selesai, langsung ditulis kesimpulannya di bawah ya. Dibantu temannya, dibantu. Yang belum mengerti cara mengisinya boleh bertanya kepada Bapak ya. Coba. Pak, saya belum mengerti berapa?
Yang sudah langsung tulis kesimpulan. Kelompok merah sudah? Belum ya, sedikit lagi ya. Yang bagian B. Ada yang sudah? Belum. Ya, masih ada waktu. Yang sudah menyelesaikan kesimpulan, kalian boleh presentasikan di depan kelompok masing-masing tadi ya. Presentasinya di kelompok masing-masing. Nanti presentasi di depan setelah semuanya selesai. Sudah, coba kelompok ini presentasikan dulu di depan kelompoknya. Siapa yang mau presentasi di kelompok sini? Sok, silakan yang dulu. Yang ini aja ya. Ya, peran Indonesia yang kegiatan satu ya yang dipresentasikan di kelompok masing-masing. Coba kalian temannya perhatikan, kalau ada yang salah kasih tahu ya. Nanti ke depan sudah harus sama semuanya. Kegiatan satu. Mana kegiatan satu? Belum. Ini sudah. Sok, presentasikan yang ini dulu di sini. Kegiatan satu. Masih dari Indonesia sebagai pengimpor. Yang lainnya dengarkan. Indonesia sebagai pengimpor. Kimia dari Indonesia sebagai pengimpor. Lama dari Indonesia sebagai pengimpor. Lama dari Indonesia sebagai pengimpor. Indonesia sebagai Indonesia sebagai pengimpor. Bangsa dari Indonesia sebagai pengimpor. Sudah sepakat dengan yang diinstruksikan, yang dipresentasikan? Sudah sepakat teman-temannya? Kelompok ini sudah sepakat? Sudah ya? Nanti kalau ke depan sudah siap. Sudah sepakat? Sudah. Oke, berarti kegiatan LKPD pertama dan kedua sudah selesai. Ya. Nah, sekarang sudah selesai mempresentasikan LKPD. Nah, sekarang Bapak punya lagu hemat listrik. Coba kalian dengarkan, analisis kira-kira bagaimana saja cara untuk menghemat listrik. Yang penting kalian tulis. Ya, kalau misalkan itu kalian merasa penting, kalian tulis di catatan kalian. Ya? Ya. Oke. Dengarkan. Kalau yang sudah bisa nyanyi boleh ikut nyanyi. Ayo kawan kita bersama menghemat listrik di rumah kita. Matikan lampu di siang hari, pakailah lampu hemat energi. Buka jendela, cahaya masuk udara segar. Matikan listrik, matikan jika tak digunakan. Jika telah selesai mengisi baterai, lepaskan alat dari stop on off. Gunakan alat berdaya kecil, lepaskan kabel jika selesai. Hematlah listrik, menghemat listrik, hemat energi. Hematlah listrik, menghemat listrik, Menghemat uang. Nah, coba siapa yang mau menceritakan lagu barusan tentang apa? Silakan Pak.
Oke, pandu positif untuk Eva. Oke, Eva mendapatkan bintang. Sama-sama Eva. Yuk, siapa lagi yang mau menceritakan? Oke, silakan Ella. Cara menghemat listrik. Menurut Ella barusan apa saja yang kamu tangkap? Cara menghemat listrik. Mematikan lampu. Terus kemudian mematikan TV. Mencabut charger atau casan. Oke, terima kasih untuk Ella. Bapak kasih pandu positif untuk Ella. Selamat Ella mendapatkan bintang. Ella sudah mendapatkan berapa bintang? 4. Tadi sama-sama Ella. Tadi katanya menghemat listrik itu apa saja? Matikan lampu jika tidak dipakai. Membuka jendela jika siang hari agar apa? Agar cahaya matahari bisa masuk. Apalagi? Mencabut stop kontak jika tidak dipakai. Apalagi? Mencabut kipas angin ya. Lebih baik kalian membuka jendela agar udara bisa masuk, udara segar bisa masuk ke dalam rumah atau ke dalam ruangan. Nah, sekarang Bapak punya sebuah video masih berhubungan dengan listrik. Ya, masih berhubungan dengan listrik. Coba kira-kira apa videonya? Ya, tugasnya kalian harus menyimak video dan menganalisis apa saja yang ada dalam tayangan tersebut. Ya, coba siap-siap ya, dengarkan, pusatkan pikirannya, matanya, pendengarannya, siapkan alat tulisnya. Yang penting ditulis. Oke. Yuk, perhatikan. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini. Pada saat menjelang malam atau saat sore menjelang malam, pasti kita akan menyalakan lampu. Karena pada saat malam hari keadaan menjadi sangat gelap sehingga kita membutuhkan sebuah penerangan. Tentunya lampu membutuhkan listrik untuk menyalakannya. Bukan hanya lampu sih, tapi semua alat elektronik membutuhkan listrik untuk bisa dinyalakan. Nah, listrik dihasilkan dari berbagai metode. Salah satunya adalah dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu memiliki banyak macamnya. Lalu apa saja macam pembangkit listrik yang ada di Indonesia? Simak videonya berikut ini. Yang penting ditulis ya. Kita mulai videonya, ada baiknya kalian mensubscribe channel ini dulu agar channel ini bisa membuat lebih banyak video yang bermanfaat dan pastinya bisa lebih berkembang. Yang pertama ada pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah sebuah pembangkit listrik yang menggunakan air untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga air tidak menghasilkan polusi, sehingga termasuk sumber energi yang dapat diperbarui atau renewable energy. Pembangkit listrik ini mengandalkan kecepatan arus air untuk menggerakkan turbin di dekatnya. Pada umumnya, pembangkit listrik ini dibangun tepat di sebelah sumber air yang cukup besar, seperti bendungan atau sungai dengan aliran deras. PLTA juga terdapat banyak di Indonesia, seperti PLTA Waduk Jatiluhur, PLTA Gajah Mungkur, dan masih banyak lagi. Di nomor 2 ada pembangkit listrik tenaga angin. Nah, sesuai namanya, pembangkit listrik ini memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan energi listrik. Biasanya, pembangkit listrik tenaga angin ini menggunakan sebuah turbin untuk memutar baling-balingnya. Nantinya, energi putar ini akan diteruskan ke generator untuk menghasilkan energi listrik. Nah, pembangkit listrik tenaga angin ini juga termasuk salah satu energi terbarukan atau renewable energy. Di Indonesia, pembangkit listrik ini merupakan sebuah teknologi baru, dan hingga saat ini baru ada 3 pembangkit listrik jenis ini di Indonesia. Salah satunya adalah PLTB Sidrap yang terletak di Sulawesi Selatan. Nomor 3 ada pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU merupakan jenis pembangkit listrik yang mengandalkan energi uap untuk menghasilkan energi listrik. Uapnya
uapnya sendiri dihasilkan dari hasil pemanasan yang bertujuan untuk mendapatkan suhu tinggi. Lalu energi uap itu akan menggerakkan turbin hingga berpotensi untuk menjadi energi listrik. Nah, pembangkit listrik ini terdapat lumayan banyak di Indonesia. Salah satunya adalah PLTU Paiton di Jawa Timur dan PLTU Suralaya yang terletak di Provinsi Banten. Di nomor 4 ada pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya atau biasa disingkat dengan PLTS merupakan jenis pembangkit listrik yang mengubah energi surya atau matahari menjadi energi listrik. Energi ini dapat digolongkan sebagai energi yang ramah lingkungan, hemat, dan efektif. Pasalnya, sinar matahari akan terus ada sepanjang masa. Pembangkit ini menggunakan perlengkapan seperti panel surya untuk menangkap sinar matahari. Selain itu, biaya pemasangan panel surya ini juga terbilang murah, sehingga banyak digunakan oleh masyarakat. Nomor 5, ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energinya. Dan energi panas bumi ini juga cukup melimpah di Indonesia. Cara kerjanya adalah panas bumi yang ditangkap kemudian akan menghasilkan uap yang dapat menggerakkan generator. Nah, generator yang bergerak ini akan mengubah energi yang dihasilkan oleh panas bumi menjadi energi listrik yang kemudian dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa pembangkit listrik ini di Indonesia, yaitu PLTP Kamojang di Jawa Barat, kemudian PLTP Dieng di Jawa Tengah, dan masih banyak lagi. Dan itulah 5 macam pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Semoga video tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk mensubscribe channel. Oke, sudah menonton videonya? Sudah. Apa isi dari video tersebut? Tentang apa? Nah, angkat tangannya dong, angkat tangannya. Silakan. Tentang pembangkit listrik. Apa saja katanya pembangkit listrik? Satu orang. Siapa? Silakan. PLTU itu apa? Pembangkit listrik tenaga uap. Berarti memanfaatkan uap untuk dijadikan sebagai sumber energi listrik. Selanjutnya, Pembangkit listrik tenaga sidrap. oke. Pembangkit listrik tenaga surya. Surya itu apa? Cahaya matahari. Berarti pembangkit listrik tenaga surya itu apa? Mengandalkan atau memanfaatkan sinar matahari yang masuk ke bumi untuk dijadikan sebagai apa? Bahan dasar dari energi listrik. Selain itu apa lagi? PLTPB dulu. PLTPB itu apa? Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ya, coba di daerah kita ada tidak PLTPB? Di daerah mana? Tadi? Kamojang, ya, dekat dengan kita. Kita nanti suatu saat bisa bermain ke PLTPB, ke Kamojang untuk melihat bagaimana kira-kira prosesnya, ya, bagaimana kita tahu dari awalnya panas bumi bisa sampai menjadi listrik, ya. Nah, selanjutnya apa lagi? PLTPB, PLT angin, pembangkit listrik tenaga angin. Itu yang dimanfaatkannya apa? Angin. Kemudian di apa tadi menggunakan apa? Kincir angin di atasnya, kemudian disalurkan ke turbin dan generator, nanti dirubah menjadi energi listrik. Nah, sudah mengerti ya sampai situ ya. Nah, Bapak sekarang akan menayangkan video kedua. Nah, tadi PLT pembangkit listrik, sekarang cara menghemat listrik, sama seperti lagu. Nah, tadi pemahaman kalian yang ada dalam lagu tentang cara menghemat listrik, kalian maksimalkan dengan tayangan video ini. Sudah siap? Siap. Yuk, yang penting ditulis. Yang tadi misalkan sudah ditulis waktu lagu, kalian bisa ditambahkan dari tayangan video yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai
cara mendistribusikan listrik dan bagaimana listrik tersebut bisa kita rasakan. Yuk, menganalisis lagi. Ini kita akan bahas mengenai cara menghemat energi listrik. Kita simak bareng-bareng yuk. Nah, cara menghemat energi listrik yang pertama, saat kamu menonton televisi, jangan sampai berlebihan ya waktu menontonnya. Kita harus tetap tahu waktu, mana waktu belajar, beribadah, dan bermain bersama keluarga yang lainnya. Jangan kamu seharian nonton TV aja. Selain gak bagus buat kesehatan kamu, itu juga termasuk pemborosan listrik. Oke, yang kedua. Yang selanjutnya, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan. Kipas angin atau AC ya. Nah, biasanya kalau cuaca di sekitar rumah kita sedang hujan, udara itu terasa sejuk ataupun dingin. Kalau memang di rumah kamu sudah terasa dingin, cukup kamu buka saja jendelanya tanpa perlu menyalakan kipas angin atau pendingin ruangan supaya Lihat jendelanya terbuka ya. AC-nya dimatikan, jendelanya terbuka. Selanjutnya, mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Nah, ini penting nih. Selain untuk menghemat penggunaan energi listrik, ini juga bisa mencegah terjadinya korsleting yang bisa membahayakan kita, bahkan kalau parahnya itu bisa membuat rumah kebakaran kalau terjadi korsleting. Cara menghemat energi listrik selanjutnya, jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Ini sering terjadi nih. Kalau misalnya kamu tidur, ternyata HP-nya sudah lowbat. Akhirnya kamu charge atau kamu isi dayanya dan kamu tinggal tidur sampai besok pagi. Selain cara tersebut, selain bisa membuat boros listrik, juga lama-kelamaan baterai ponsel atau laptop kamu bisa rusak karena terlalu lama dalam pengisiannya. Padahal rata-rata handphone untuk mengisi daya paling lama sekitar 2 jam. Selanjutnya, mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Nah, ini Lampu terakhir yang ya. bisa kita ketahui itu ada lampu pijar, ada lampu neon, ada lampu LED. Dari ketiga lampu tersebut, yang paling disarankan untuk digunakan adalah lampu LED. Kenapa? Karena jenis lampu ini memiliki tingkat efisiensi listrik yang paling tinggi. Artinya, energi listrik yang digunakan jauh lebih hemat dibandingkan jenis-jenis lampu lainnya. Saat ini, penggunaan lampu LED pun banyak sudah digunakan untuk penerangan di rumah, di jalan, bahkan untuk lampu lalu lintas dan ruangan di gedung pun sudah menggunakan lampu LED. Oke. Nah, sudah. Barusan tentang apa? Video yang barusan? Tentang menghemat listrik. Tadi hampir sama dengan yang lagu ya. Dan sudah tahu bagaimana cara menghemat listrik? Sudah. Kalau sudah tahu, kalian kerjakan LKPD kegiatan yang ketiga. Di situ ada apa yang pertama? Setelah menonton video, kalian harus menemukan macam-macam pembangkit listrik, dan yang kedua apa? Harus menuliskan dalam lampu ini ya. Dalam lampu ini harus dituliskan apa? Cara menghemat energi yang biasa kalian lakukan di rumah. Mengerti? Oke. Kegiatan tetap dilaksanakan dengan diskusi. Kerjasamanya tetap seperti tadi ya. Silakan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Kalau lebih cepat lebih baik. Silakan. Ya, dibantu Irsan, dibantu temannya Irsan. Yo, Arya bantu temannya Arya. Ini sudah belum?
Kalau ada yang belum mengerti boleh bertanya kepada Bapak ya. Di sini suruhnya berapa? 4. Boleh, satu lagi boleh. Atau mau semuanya juga tidak apa-apa. Bagus. Boleh satu lagi tambahkan? Apa? PL, thinking. Kelompok hijau sudah selesai belum? Belum ya? So, silakan. Kelompok biru sudah sampai mana? Oh, dari bawah dulu ya? Gak apa-apa. Tidak apa-apa. Hati-hati PLTA tuh ada angin, ada air, ya. Hati-hati tertukar ya. Apa? Masak? Bukan, itu mah tempatnya. BB itu apa? Panas bumi. Pembangkit listrik tenaga. Oke, bagus. Sudah? Oke. Kalau yang sudah, nanti siap-siap siapa yang presentasi ke depan. Presentasinya 3 kegiatan. Kegiatan pertama tadi tentang apa? Ekspor impor. Kemudian apa lagi? Tentang teks eksplorasi sama tentang listrik. Oke, silakan. Yang pertama kelompok hijau, silakan. Yo, kelompok hijau ke depan. Tepuk tangan dulu buat kelompok hijau. Silakan ke depan. Cek. Kedepannya menggunakan mikrofon ya. Suaranya tetap keras. Yo, di sini aja di tengah. Nah. Yang pertama oleh siapa? So. Oh, Ella. Oke, silakan perkenalkan dulu Ella, teman kelompoknya. Yang lainnya perhatikan. Ditulis kalau ada yang berbeda, ada tanggapan, ada pertanyaan, tulis ya. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok hijau akan mempresentasikan LKPD. Oke, silakan. Perkenalkan dulu kelompoknya siapa saja namanya. Yang ke-1 Irsan. Kedua Ulan. Ulan. Ketiga Melsi. Oke, silakan. Yang pertama dulu. Irsan. Silakan Irsa. Presentasikan hasil kerjanya. Ya, dibantu ya sama temannya ya. Yo, silakan. Yo. Yang dekat. Oh, yang dekat. Dari Indonesia sebagai pengekspor. Yang lainnya perhatikan. Dari Indonesia sebagai pengekspor. Bahan kimia dari Indonesia sebagai pengekspor. Tembakau dari Indonesia sebagai pengekspor. Udang dari Indonesia sebagai pengekspor. Oke, bagus. Terima kasih Irsa. Selanjutnya yang kedua oleh Wulan. Yuk, dikasih ke Wulan. Langsung ya. Jawab kegiatan kedua. Yang dekat mikrofonnya. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Bentuk kerjasama yang terjadi mulai dari bidang ekonomi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan kerjasama, menjadi salah satu pendiri ASEAN dan ikut menciptakan Asia Tenggara. Nomor 3, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Peran angklung memberikan kebahagiaan kepada semua undangan Eva, duduk yang benar, Eva. budaya Indonesia ke negara lain. Apa saja informasi penting yang ada dalam berita tersebut? Nomor 1, acara tersebut dihadiri 50 Menteri Luar Negeri. Nomor 2, seperti tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh
Nomor 3, berkat angklung Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Kesimpulan berdasarkan teks di atas. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Oke, bagus. Yang terakhir, kegiatan terakhir. Oleh siapa? Yang keras ya, suaranya ya, keras ya. Yuk. Perhatikan video yang pasien tayangkan dan temukan macam-macam pembangkit listrik. Lalu sajikan dalam kolom chat di bawah ini. Pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga surya. Bagaimana cara kalian menghemat listrik? Sajikan di dalam lampu bawah ini. Jangan dicas semalaman. Matikan lampu jika tidak dipakai. Membatasi waktu menonton televisi. Iya, bagus. Sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok hijau. Nah, sekarang Bapak minta tanggapan dari kelompok lain. Siapa yang mau menanggapi pertama? Silahkan, Intan. Kelompok hijau memang bagus. Oke, berarti ngasih apresiasi ya. Oke, kasih pandu positif untuk kelompok hijau. Kelompok hijau memang hebat. Bos. Oke, Bapak juga mau kasih bintang nih buat yang berani berpendapat nih untuk Intan. Kasih pandu positif juga buat Intan. Pandu positif untuk Intan. Intan memang hebat, bos. Iya, sama-sama Intan. Oke, silakan kembali. Tunggu. Ada tanggapan dari kelompok biru? Oke, silakan. Siapa yang menanggapi? Oke, salah dulu deh. Yo, tanggapannya gimana penampilannya? Mereka Sudah kompak belum? kompak, Sudah kerjasamanya bagus nggak? sudah bagus. Oke, berarti kalian juga kelompok kalian harus lebih kompak, harus lebih kerjasamanya harus lebih bagus lagi. Oke, pandu positif untuk Isa. Isa memang hebat, bos. Oke, ya silakan kembali ke tempat untuk kelompok hijau. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok hijau. Oke, terima kasih ya kelompok hijau ya. Nah, kerjasamanya harus ditingkatkan, kemudian kekompakannya ditingkatkan, biar suaranya kalau di depan itu harus lebih besar, lebih keras biar terdengar sama yang lain. Sekarang mau kelompok mana lagi? Biru. Oke, biru deh ke depan, silakan biru. Yuk, silakan ke depan. Pakaiannya harus rapi ya. Murid-murid Bapak pakaiannya rapi dong. Siapa yang perkenalan? Oh, ya, Risma. Yang keras ya suaranya ya. Perkenalkan, kami dari kelompok biru akan Mempresentasikan. KPD. Oke, bagus. Perkenalkan siapa saja nama-namanya? Siapa? Santi. Satu Santi, selanjutnya Isal dan Oke, Pak yang pertama mau disajikan oleh siapa? Santi. Oke, silakan Santi. Suaranya yang keras ya Santi ya. Nomor 1. Eva. Silakan lanjut lagi. Mesin Indonesia mengimpor. Ya, yang keras suaranya. 2. Bahan kimia Indonesia mengimpor. Selanjutnya 3. Karet Indonesia mengekspor. Ya, bagus. 4. Kopi Indonesia mengekspor. Ya, 5. Tembakau Indonesia mengekspor. Oke, bagus. Selanjutnya oleh Isa. Silakan Isa. Suaranya yang keras ya Isa ya. Yo. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara masa globalisasi ini? Yo, jawabannya. Bentuk kerjasama yang terjadi mulai dari bidang ekonomi, politik, ekonomi, sosial dengan budaya. Ya, kedua. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Indonesia menjadi
tuan rumah Bantu penyelenggaraan. Iya, penyelenggaraan pertemuan kerjasama pendiri ASEAN dan ikut menciptakan. Bantu Eva, bantu. Bilang terang. Perdamaian Asia Tenggara. Bagus. Yang ketiga. Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Angklung memberikan kebahagiaan kepada semua undangan dan mengenalkan budaya Indonesia ke negara lain. Oke. Apa saja informasi penting yang ada dalam teks berikut tersebut? Paragraf pertama apa? Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar. Selanjutnya. Semua hadiri dibagikan angklung berbagai tangga nada. Bagus. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi sebagai surat kabar. Sekarang kesimpulannya. Tidak sajikan kesimpulan berdasarkan teks di atas. Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Oke, bagus. Selanjutnya oleh Eva. Silakan Eva, kegiatan keberapa? Kegiatan ketiga ya. Silakan. Perhatikan video yang telah saya tayangkan dan temukan macam-macam pembangkit listrik lalu sajikan dalam kolom chat. Mikrofonnya yang dekat Eva. Nah. Pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga gas. Bagaimana cara kalian menghemat listrik? Sajikan di dalam lampu di bawah ini. Mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Terus? Mematikan TV saat tidak dipakai. Ya. Mencabut kabel dari stop kontak. Oke, bagus. Dari kelompok lain ada yang bertanggapan? Oke, dari ini dulu deh. Silakan beri tanggapan yang keras. Kelompok biru sudah kompak, sudah sama dengan. Oke, jawabannya sudah? Sudah. Sudah sesuai? Sudah. Keren. Kasih tepuk semangat dong kasih pandu positif untuk kelompok biru. Kelompok biru memang hebat. Terima kasih Ella. Ella juga mendapatkan bintang dari Bapak ya. Oke, Ella sudah mendapat berapa bintang? 5. Yang lain ada yang masih sedikit bintangnya? Sama-sama Ella. Selanjutnya silakan mau memberi tanggapan oleh yang lainnya. Bang Arya, silakan berpendapat Arya. Oh, bagaimana pendapatnya Arya? Kelompok biru memang hebat. Oke, bagus. Jawabannya sudah sama. Coba Intan mau melengkapi. Sudah? Oke, terima kasih. Arya mendapatkan 1 buah bintang lagi. Oke, kita kasih pandu positif semuanya tapi pakai gerakan. Pandu positif untuk kelompok biru. Kelompok biru memang hebat. Bus, ya, suaranya lebih keras. Pandu positif untuk kelompok biru. Kelompok biru memang hebat. Oke, silakan kembali ke tempat kelompok biru. Tepuk tangan untuk kelompok biru. Ya, tinggal 1 kelompok lagi. Ya, 1 kelompok lagi, kelompok merah. Oke, kelompok merah. Silakan ke depan. Di bawah LKPD-nya. Hati-hati jalannya sebelah sana. Ya, bagus. Sok silakan. Yang pertama, siapa dulu perkenalan? Oleh Anda. Oke, silakan. Yang keras ya, didekatkan. Perkenalkan, kami dari kelompok merah akan mempresentasikan LKPD. Oke, silakan. Siapa saja anggotanya? Agung, Arya, Melda. Terus? Intannya ada? Ada dong. Saya apa yang bicara gitu ya. Oke, silakan. Pertama oleh Agung. Oke, silakan Agung. Dibuka LKPD-nya. Ya, yang keras ya Agung ya. Bahan kimia Indonesia mengimpor Ya. kopi Indonesia
mengekspor. Bagus. Mata putih Indonesia mengekspor. Adat Indonesia mengekspor. Bahan Yang lainnya perhatikan. mengimpor. Ya, sudah. Selanjutnya kegiatan 2. Arya suaranya lebih keras ya, Arya ya. Kan laki-laki itu keras suaranya. Biar terdengar sama teman-teman. Teman-temannya juga jangan ngobrol. Ya, perhatikan nanti kalau ada tanggapan, ada pertanyaan diberikan. Teks berita tersebut. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Ya. Bentuk kerjasama yang terjadi mulai dari bidang ekonomi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ya. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan kerjasama pendiri ASEAN dari ikut dan Apa? Mengenalkan budaya Indonesia. budaya Indonesia ke negara lain. Selanjutnya, Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Ya. Angklung sebagai suatu yang dipromosikan oleh Hillary Clinton. oke. Apa saja informasi penting yang ada dalam teks berita tersebut? Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif Saung Mengujo. Oke. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Oke. Sedikit kesimpulan berdasarkan teks di atas. Foto Bu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Udah, selanjutnya kegiatan terakhir. Silakan Nelja. Oh, yang keras ya Nanda ya. Yuk. Perhatikan video yang Paksen Tayangkan. dan temukan macam-macam pembangkit listrik, lalu sajikan dalam kolom chat di bawah ini. di bawah ini. Yang pertama, PLTA, PLTA. Yang kedua, PLTA, PLT angin. Selanjutnya, PLTE Surya, iya Surya. Selanjutnya, PLTU uap, oke, buat bagus. PB panas bumi. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih kelompok merah. Coba ada yang mau memberi tanggapan? Eva kasih tanggapan buat kelompok merah. Kelompok merah sangat bagus dan sama dengan kelompok saya. Oke, jawabannya sudah sama? Oke, kerjasamanya bagaimana kerjasamanya? Bagus nggak? Bagus, Bagus. Tadi kompak nggak ke depannya? kompak. Oke, berarti kalian harus lebih kompak, harus lebih bagus lagi kerjasamanya. Siap? Ya. Oke, Eva, Bapak kasih bintang pandu positif untuk Eva. Oke, sekarang dari kelompok hijau, siapa yang mau memberi tanggapan? Ella lagi, yang lain mau memberi tanggapan? Kalau nggak ada, Ella, sok silakan kasih. Yang keras kasih. Kelompok merah sangat bagus dan sesuai dengan kelompok kami. Oke, ternyata banjir pujian ya kelompok merah ini. Bagus. Oke, pandu positif untuk Kelsey. Nah, tadi katanya kelompok ini sudah jawabannya sudah sesuai. Kemudian apa? Kerjasamanya sudah bagus. Kemudian apa lagi? Sudah kompak. Harus ditingkatkan lagi ya. Oke, silakan kembali kelompok merah. Tepuk tangan untuk kelompok merah. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Kegiatan presentasi dari setiap kelompok sudah selesai. Selanjutnya, perhatikan Bapak Stam. Tadi awal kita sudah belajar tentang apa? Yang pertama awal tadi apa? Peran Indonesia di ASEAN. Kemudian ada apa? Ada ekspor dan impor. Selanjutnya tentang energi listrik, cara menghemat listrik. Sudah tahu? Sudah. Kemudian apa lagi? Pembangkit listrik. Dan tadi sebelum itu ada apa? Teks eksplanasi. Apa teks eksplanasi itu? Teks penjelasan. Oke, teks penjelasan. Kasih pandu positif untuk Ella. Besar. Sama-sama Ella.
soal. Nah, kalau ini berbeda dengan yang tadi ya. Tadi itu dikerjakannya berkelompok. Kalau sekarang kalian kerjakannya individu, sendiri ya, sendiri-sendiri. Kalian kerjakan semampu kalian dari apa yang telah kalian pelajari hari ini. Kelompok hijau berapa orang? 4. 3, 4. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa mengisi identitas. Ada nama, kelas, dan juga nomor absen. Untuk penulisan nama, biasakan namanya nama lengkap. Silahkan. Ya, ini untuk kelompok merah. Silahkan dikerjakan ya. Diisi dulu nama, kelas, dan nomor absennya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ini. Dibaca dulu ya, perintahnya apa? Yuk, individu ya. Kalau sudah selesai bilang ke Bapak, saya selesai. Ingat, ini individu berarti dikerjakan sendiri. Ya, silakan dikerjakan. Ini soalnya soal benar salah ya, lebih mudah pencakranya, tinggal kalian silang di benar atau salah ya. Yuk. Ada yang sudah selesai? Satu orang selesai. Silakan yang lainnya. Wah, cepat banget pintar. Asli. Oke. Periksa lagi, yang sudah periksa lagi ya. Periksa lagi, masih ada waktu, Jangan asal-asalan ya. Ingat di situ ada gambar. Kalian harus menganalisis dulu gambarnya itu gambar apa. Kemudian ada teks. Kalian harus menganalisis dulu teksnya teks apa. Jangan asal mencakrak. Bagus. Ayo Isa. Dikerjakannya mandiri ya, sendiri ya. Kayak tadi baru 3 orang yang selesai, sekarang berapa orang yang selesai? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ternyata cepat ini. Kalau sudah, boleh dikumpulkan ke depan. Ya, sini yang sudah kumpulkan ke bapaknya. Boleh ke depan. Terima kasih. Kalian ini pekerjaannya sendiri kan? Sendiri. Ya, beda ya dengan tadi LKPD. LKPD itu harus dikerjakannya bersama-sama, berkelompok dengan diskusi. Kalau ini sendiri, beda lagi.
Sudah, silakan. Boleh diambil sekalian Isal ya yang belakang. Oke. Sudah selesai. Nah, sudah yakin dengan jawabannya? Oke. Sekarang apa yang kalian rasakan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Senang. Bahagia? Oke, belajarnya seru? Semangat belajarnya? Mau belajar yang lebih semangat? Oke, kita tunggu pembelajaran selanjutnya harus lebih semangat kalian ya. Nah, oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Satu orang ya, satu orang aja deh. Silakan siapa? Oke, Anda. Belanja online, Pasen? Belanja online termasuk MEA? Tadi MEA itu apa? Masyarakat Ekonomi ASEAN. Berarti apa? Ada keterbukaan dalam bidang apa? Ekonomi, perdagangan, investasi dan yang lainnya di dalam skop ASEAN. Kemudian Eva belanja online-nya menggunakan aplikasi apa? Misalkan menggunakan Shopee atau Lazada, membeli dari Singapura misalkan. Apakah itu termasuk MEA? Termasuk. Kenapa? Karena sudah ada interaksi antar dua negara ya tentang pembelakuan apa? Ekonomi di dalam bidang ekonomi perdagangan. Oke. Saya rasa Bapak rasa cukup ya. Sudah tidak ada lagi yang bertanya ya. Oke. Terima kasih. Pandu positif untuk Eva. Sama-sama Eva. Oke. Kesimpulan. Ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Tahu siapa yang mau menyimpulkan? Dapat 2 bintang. Silakan Isa. Sudah belajar apa saja? Pembangkit listrik. Cara menghemat listrik. Teks penjelasan atau teks eksplanasi, apa lagi? Ekspor impor ya, kita sudah belajar tentang peran Indonesia di bidang ASEAN. Ada ekspor impor, ada produk-produknya tadi ya, yang diekspor dan diimpor dari negara-negara luar. Ya, ada produknya. 2 bintang ya nanti. Oke. Kemudian apa lagi? Cara menghemat energi. Banyak. Kemudian apa lagi? Pembangkit listrik, pembangkit tenaga air, uap, surya, angin, gas, panas bumi dan yang lainnya. Oke. Maaf. Kita juga tadi sudah belajar tentang teks eksplanasi. Apa yang dimaksudkan teks eksplanasi? Teks penjelasan. Hebat positif untuk Ella. Oke, terima kasih ya. Ini tadi Bapak janji mau ngasih 2. Sama-sama Isa. Ini untuk Ella. Sama-sama Ella. Nah, selanjutnya tugas di rumah kalian harus membuka channelnya Pak Sen Channel. Di situ ada video tentang pembangkit listrik. Kalian pelajari. Nanti pertanyaannya Bapak akan mengirimkan melalui WhatsApp. Ya, siap? Tadi channelnya apa? Pak Sen Channel ya. Boleh di subscribe dulu ya, atau di like. Nanti kalian akan mendapatkan video-video pembelajaran yang akan kita pelajari di kelas ini. Mengerti? Sudah mengerti tugasnya? Bagus. Nah, sekarang coba hitung bintangnya. Coba hitung bintangnya ada berapa? Siapa yang mendapat 1 bintang? Yang mendapat 2 bintang? 3 bintang? 4 bintang? 5 bintang? 6 bintang? 7 bintang? 8 bintang? 9 bintang? 10 bintang? 11 bintang? Sudah semuanya? Siapa yang paling banyak? Eva. Silakan Eva ke depan. Bapak akan memahkotai kamu dengan mahkota keaktifan. Oke, selamat Eva. Tepuk tangan dong buat Eva. Oke, pandu positif untuk Eva. Oke, silakan duduk Eva. Nah,
nanti sebelum pulang kalian menempelkan dulu bintangnya di sini ya. Ya, sebelum pulang kalian tempelkan bintangnya. Kok dicopot pakai dong. Nanti yang lain iri. Kalau iri, ini bilang bos gitu ya. Nah, kalau kalian mau, kalian harus lebih aktif, harus rajin bertanya, rajin menjawab. Mengerti? Oke, kalau mengerti. Nah, kegiatan yang akan datang kita akan melakukan percobaan. Kita akan melakukan percobaan dengan listrik, ya. Nanti Bapak akan membawa beberapa peralatan. Kalian persiapkan. Nah, kalian pesan baiknya hari ini jangan lupa untuk menghemat listrik. Jangan lupa untuk menghemat listrik. Apalagi kita harus menggunakan barang-barang dalam negeri, kecuali kalau yang tidak ada di dalam negeri baru kita membeli dari luar negeri. Mengerti? Oke, sekarang pembelajarannya sudah selesai ya. Kita akhiri dengan doa. Silakan dibereskan dulu dan silakan berdoa. Yuk. Sudah? Silakan berdoa, Aisyah. Duduk siap. Ya. Mari kita berdoa. Berdoa dan mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, terima kasih untuk hari ini. Silakan pulang. Kalian salamkan salam Bapak kepada kedua orang tua kalian. Sekian dari Bapak.